lepasin tangan gue. Aisyah, kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa, Pak. Sebenarnya saya nggak mau mengambil keputusan ini. Tapi sepertinya kamu tidak bisa bertahan untuk bekerja di sini. Tapi, Pak, Maaf Aisyah, kamu saya pecat. saya mengerti, Pak. Saya minta maaf ya karena saya sudah membuat kekacauan di sini. Pelangi, kita sekarang pulang ya, Nak ya. Kamu jangan khawatir ya, Nak ya. Mama akan cari kerjaan lain. Mama nggak akan nyerah sama keadaan. Ibu kenapa? Ibu lagi kangen aja sama Kak Isa. Kalian pada kangen gak sih? Ya kangen lah, Bu. Gimana kalau misalnya kita telepon aja ke Aisyah? Terus teleponnya kita loudspeaker, biar kita bisa kangen-kangenan. Mendingan video call aja gimana? Jadi kita bisa lihat Kak Aisyah, bisa lihat Pelangi sama Yoga juga. Nih, pakai HP Rina aja, Bu. Bisa video call kok. Ya Allah, Rina, ngapain ya dia video call aku? Apa terjadi sesuatu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, ya ampun, Aisyah ibu tuh kangen, kita semua kangen sama kamu. Iya, Bu. Aisyah juga kangen banget sama Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Iya, alhamdulillah kita baik-baik aja kok Kak Aisyah. Iya, Kak Aisyah gimana kabarnya? Gak ada apa-apa kan? Alhamdulillah, semuanya baik-baik aja. Nih, Aisyah lagi sama Pelangi. Gemes ya. Kangen banget deh ibu sama Pelangi. Udah sama nenek? Aisyah, kamu lagi di mana? Kayak di jalan itu. Muka kamu kok lusuh banget kayak kecapean. Kamu sakit Aisyah? Enggak kok, Bu. Aisyah nggak capek. Cuman Aisyah lagi gendong Pelangi. Pelangi kan sekarang udah mulai berat. Jadi mungkin wajah Aisyah sedikit capek gara-gara gendong Pelangi. Ya udah, salam ya buat Irfan dari ibu. Iya, kita juga salamin ya Kak sama Kak Irfan. Aisyah sekarang lagi di taman dekat rumah, Bu. Lagi jalan-jalan sama Mas Irfan dan Yoga. Mereka lagi main, susah manggilnya. Ya udah, kamu jaga diri baik-baik ya Aisyah. Kalian gak usah khawatir ya. Kalau ada apa-apa, aku pasti bilang sama kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cari kerjaan lagi ya, Nak ya. Kamu semangat ya, temenin Mama. Semoga aja aku bisa nemuin Mama di GPS ini. Om, kasihan Om. Yoga! Yoga, kamu ngapain di sini? Ya ampun sayang. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain ngemis? Yoga dipaksa. Dipaksa? Paksa sama siapa? Hah? Kasih tau Om, kamu dipaksa sama siapa? Yaudah, kau masuk ya, kau masuk. Hei! Ngapain anak gua? Yoga! Ketong! Aldi! Dek!
tahu gua ke penguasa sini. Hajar! Baik, bos. Yoga, kenapa sih bisa sampai kayak begini? Hah? Iya, Yoga nyesel Om. Tadi Yoga bantu kerja untuk Mama. Kasihan Mama Om. Kerja dari pagi sampai malam. Jadi tukang cuci piring di restoran. Hah? Kau cuci piring di restoran? Restoran mana? Kamu tahu nggak? Itu di restoran kayu manis yang di Jalan Mekarwangi Om. Jalan Mekarwangi. Kok darinya sama kayak lokasi GPS mobil Mama? Jangan-jangan mereka ke sana mau ngapa-ngapain Aisyah. Yaudah, kita susul mereka ya. Iya Om. Udah, kamu duduk yang benar. Duduk yang benar ya, duduk yang benar. Itu, kita makan ya. Nanti kamu makannya sama Mama ya. Kalian, mau apa kalian kesini? Aku udah dipecat, apa nggak cukup? Itu kan yang kalian mau? Bener kan Mah yang aku bilang? Aisyah pasti lewat sini. Untung kita nungguin dia di sini. Aisyah, lo pikir kita akan ngelepasin lo gitu aja? Aisyah, kami tidak akan melepaskan kamu. Sebelum kami lihat kamu tuh benar-benar menderita, baru kami puas. Astagfirullahaladzim. Bu, hidup aku tuh udah cukup menderita. Aku mohon kalian pergi dari sini. Apa kalian nggak puas? Apa kalian belum cukup menghina aku? Kalian belum cukup menindas aku? Aku mohon kalian pergi dari sini. Gak usah ganggu hidup aku lagi. Kamu budek ya? Kan tadi saya udah bilang, kami benar-benar akan puas setelah kami lihat kamu menderita dan lenyap dari dunia ini. Gara-gara kamu, saya jadi sakit. Jadi kamu juga harus sakit. Iya Aisyah, lo tau gak? Yoga tuh gak bisa cinta gue sepenuh itu gara-gara lo. Lo tuh udah nipu dia, pura-pura baik di depan dia. Dan sekarang gue akan singkirkan lo. Dan semua tentang lo. Aisyah, lo itu udah buat keluarga gue berantakan dan gue gak akan tinggal diam. Kalian mau ngapain? Aku mohon kalian pergi dari sini. Ayo, mau apa? Mau minta tolong? Mau teriak? Mau teriak sama orang? Mau cari pertolongan? Gak ada yang nolong kamu, Aisyah. Gak ada. Ayo minta tolong aja. Ntar gue bungkam mulut lo. Mbak Syasha, aku mohon cukup. Kalian mau ngapain sih? Aku mohon pergi dari sini. Oh, sekarang lo udah berani sama kita ya nyuruh-nyuruh? Ya terserah kita dong mau gangguin lo kayak mau enggak kayak. Aku mohon cukup. Kalian gak usah ganggu hidup aku lagi. Oh, berani lo ya nebis-nebis tangan gue? Kurang ajar banget jadi orang. Kenapa? Lo mau nangis, ha? Nangis. Nangis sekuat yang lo bisa. Aisyah, kamu harus merasakan penderitaan yang saya rasakan. Biar kamu kapok. Udah, nangis sana. Ayo nangis. Gue suka ngeliat lo nangis. Ayo nangis.
Ayo nangis. Sana nangis. Nangis terus. Aduh, gawat. Gimana nih? Ma kita harus pergi sekarang, Mas. Belum ada yang lihat, Ma. Yuk, kita kabur aja, Mah. Ayo, ayo, ayo. Tolong! 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 Ma, gimana kalau Aisyah beneran jatuh ke jurang terus dia meninggal, Ma? Itu artinya kita sama aja udah ngebunuh dia, Ma. Aduh, ya bagus lah. Berarti Aisyah lenyap dari kehidupan kita. Dia udah nggak ganggu-ganggu kita lagi. Juga tidak mengganggu kehidupan Sasa. Guna-guna Aisyah juga lenyap. Mama bisa sembuh. Ya kan? Ya nggak? Ya nggak? Tapi, Mah, kalau kita dikejar-kejar sama polisi gimana? Polisi? Iya juga ya. Gimana tuh ya? Tapi tadi nggak ada yang ngeliat kan? Nggak ada yang ngeliat kita kan? Nggak ada kan? Kayaknya sih nggak ada, Ma. Ya udah. Berarti bagus kalau nggak ada yang ngeliat. Ingat, satu pun dari kita nggak boleh ada yang buka mulut, ya. Apapun yang terjadi, nggak boleh cerita sama siapapun. Oke? Iya, Mah. Iya, Ma. Aku setuju banget, Ma. Kalau di antara kita bertiga nggak ada yang buka mulut, itu artinya kita aman. Iya. Aduh. Semoga aja Aisyah benar-benar mati. Supaya nggak ada lagi yang gangguin rumah tangga gue sama Yoga. Yoga, kita udah deket nih sama restoran mama kamu. Kamu kenapa? Yoga suka mabok kalau di mobil. Oh gitu. Udah, Om buka jendela ya. Yoga, kamu dengar nggak? Dengar Om. Kayak ada suara yang minta tolong Om. Iya. Tolong! Aisyah! Mas, tolong pagi dulu, Mas. Nggak usah pikirin aku. Mas, tolong, Mas. Om, cepetan Om, tolongin Dede Pelangi. Pelangi? Om, tolongin Dede Pelangi Om. Pelangi! Alhamdulillah. Aisyah. Ayo Aisyah. Ayo Aisyah. Sini, pegang tangan aku. Pegangan sama ini dulu, pegangan sama ini dulu. Sini lagi. Pelangi. Nah, alhamdulillah anak kamu selamat. Aisyah, sebenarnya apa yang terjadi sih? Kamu bisa di jurang kayak begini? Udah, nangis sana. Ayo nangis. Gue suka ngeliat lo nangis. Ayo nangis. Ayo nangis. Sana nangis. Nangis terus. Aku nggak mungkin kasih tahu Yoga kalau ini semua perbuatan Bu Indah, Sasha, dan Yosi. Aku nggak mau bikin suasana tambah panas lagi. Kamu yakin semua ini nggak ada hubungannya sama Mama atau Sasha? Enggak. Aku nggak boleh bikin Mas Yoga membenci ibunya sendiri. Apalagi harus membenci Sasha. Yoga! Yoga!
Yoga! Yoga! Di mana Yoga? Dari tadi dipanggilin kok nggak nyaut. Di belakang nggak ada, di kamarnya juga nggak ada. Apa dia di luar ya? Yoga! 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 Kenapa Aisyah dan anak-anak bersama Yoga? Mas Irfan, aku bisa jelasin, Mas. Mas Irfan, Mas, aku bisa jelasin, Mas. Sayang. Yoga, kamu jagain Dede dulu ya. Iya, Ma. Jagain ya. Mas Irfan, Mas, aku bisa jelasin, Mas. Tadi itu nggak seperti yang kamu lihat. Aku tadi celaka terus ditolongin sama Mas Yoga. Gak perlu minta maaf. Aku nggak apa-apa kok. Aku mohon kamu ngerti ya, Mas. Kamu sendiri nggak apa-apa, Aisyah. Makasih ya, Mas. Kamu udah mau ngertiin aku. Aku lega banget. Dan aku juga mau minta maaf sama kamu karena aku udah bikin kamu khawatir pulang terlambat. Aku sendiri gak sadar kalau kamu pulang terlambat. Aku tahu sebenarnya Mas Irfan cemburu. Aku harus bisa yakinin dia kalau aku nggak ada apa-apa. Dan aku nggak punya hubungan apa-apa lagi dengan Mas Yoga. Van. Gue minta maaf. Lu tolong jangan salah paham dulu. Tadi gue cuman... Sorry, Ga. Gue capek mau istirahat. Lagi pula Aisyah udah jelasin semua kok. Mas, kamu udah dengar kan apa yang dikata Mas Irfan? Mas Irfan udah mau istirahat. Sebaiknya kamu pulang ya. Yaudah. Mas Irfan, aku antar Mas Yoga ke depan dulu ya. Aisyah, gimana kalau nanti Irfan tetap marah-marah sama kamu? Aku mau jelasin sama dia. Jelasin apa sih, Mas? Aku yang salah karena aku udah biarin kamu meluk aku. Kok kamu salah apa emang? Kan kamu juga gak sengaja jatuh. Udahlah, Mas. Mas Irfan tuh kan sekarang lagi sensitif. Sebaiknya kamu nggak usah ganggu dia. Lagi pula kalau ada yang perlu dijelasin, harusnya aku yang jelasin, bukan orang lain. Maaf. Ya, aku yakin kamu pasti akan baik-baik aja. Kenapa Aisyah ngobrol lama sekali sama Yoga di luar? Sebenarnya apa yang mereka bicarakan? Aku harus lihat. Mas Irfan? Kenapa? Ya Allah, Mas. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas, bangun, Mas. Mas, aku bantuin berdiri ya. Kenapa sih, Mas? Kok bisa jatuh? Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Ya, Dede Pelangi ngompol. Om, tolongin Yoga, Om. Dede Pelangi ngompol. Pelangi ngompol. Oh iya, basah lagi. Aduh. Om belum pernah gantiin popok, ini gimana ya? Pasti bisa, Om. Oke, toilet di mana? Tuh kamar mandinya. Ayo, Om. Ya udah. Yuk kita ke toilet ya. Om kenapa senyum-senyum? Ini pertama kali Om ganti popok bayi.
Dan ternyata sangat nyenengin. Hah? Bener kata orang, bahagia itu sederhana. Orang dewasa suka aneh. Yoga nggak ngerti. Kamu nih masih kecil. Udah lah, gak usah pikirin. Om, Dede Panggil mau main air tuh. Yoga ikutan ah. Kok main air sih? Haha. Udah. Itu suara siapa? Ada orang lain di rumah? Sebentar ya Mas, aku lihat dulu tadi sih aku udah suruh Mas Yoga pulang. Loh, Mas Yoga? Kenapa kamu masih ada di sini? Terus kenapa kalian mainan air sih? Iya Aisyah, tadi aku khawatir sama Irfan, jadi aku juga ikut masuk. Terus Yoga bilang Pelangi ngompol, jadi ya aku coba bantu ganti popoknya. Mama mau ikutan juga. Udah, nanti baju mama jadi basah. Yoga jangan Yoga. Seharusnya mereka menjadi keluarga yang bahagia. Gua nggak perlu ada di antara mereka. Mas Irfan? Van, gue minta maaf ya, tadi gue datang terus Yoga bilang popoknya Pelangi udah penuh, jadi gue cuman bantuin gantiin. Yaudah deh, kayaknya gue pulang aja sekarang ya. Gak. Jangan pulang dulu. Kita makan malam bareng. Nggak usah, Van. Nggak usah. Tolong jangan ditolak. Ini sebagai ucapan terima kasih karena lu udah nganterin anak dan istri gue pulang. Ya? Segini cukup, Mas? Makasih Aisyah. Ini sayang. Iya boleh. Gak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Setiap melihat perlakuan Aisyah sama Irfan, aku seperti terus-menerus disadarkan kalau emang Irfan yang bisa membahagiakan Aisyah. Dan aku emang udah kehilangan kesempatan aku. Tapi entah kapan rasa sakit dan cemburu aku ini bisa berakhir. Kak, ayo dimakan. Tambah aja kalau mau lagi, ya.
kan Hendra. Bisa kebetulan banget ya ketemu di kafe ini lagi. Apa aku samperin aja ya? Maaf Pak, kalau boleh tahu Bapak ngapain nunggu lama banget di sini? Bapak juga udah berkali-kali pesan, tapi juga belum beranjak dari sini. Maaf, Bah. Aku pernah ketemu wanita impian aku di sini. Tapi sekarang dia gak ada di sini. Kayaknya mimpi aku sudah berakhir. Tapi kok hati aku gak rela. Aku berharap dia datang lagi ke sini. Jadi aku tunggu aja di sini. Kalau nggak datang lagi gimana? Kok ngomong gitu sih? Kalau dia gak datang, aku akan menunggu dia di sini setiap hari. Hendra? Yoshi, kok kamu di sini? Tadi kamu gak dengar apapun kan? Sebaiknya sih nggak dengar apapun, karena kalau sampai dengar, di mana nih aku taruh muka ini? Dengar apa ya? Syukurlah kalau kamu nggak dengar, bukan apa-apa. Misi Pak. Kalau kamu gak sibuk, kamu mau gak kopi sama aku? Please, have a seat. Sepertinya Yoshi udah masuk perangkapku. Dia gak akan tahu aja kalau aku udah ikutin dia dan kerja sama dengan pelayan untuk pura-pura berharap Yoshi datang. Aku harus bisa terus deketin Yoshi supaya Sasha dan mamanya semakin terancam dengan beradaan aku. Aisyah, Pelangi udah tidur? Udah Mas, Pelangi baru aja tidur. Dia kayak capek banget. Aku mau nanya sama kamu. Kamu jawab yang jujur ya. Aku pasti jawab jujur dong. Kamu kan suami aku. Jadi nggak mungkin aku bohong. Kenapa kamu bisa bersama Yoga tadi? Terus apa maksudnya kamu nyari celaka? Mas Irfan gak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku gak mau bikin dia khawatir. Pak, tadi Mama sama Dede Pangi hampir mau jatuh ke jurang, Pak. Untung ada Om Yoga yang nolongin. Masuk jurang? Aisyah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bilang sama aku. Yoga, kamu masuk kamar dulu ya. Iya, Ma. Tadi Bu Indah, Sasha, dan Yosi datang ke restoran Mas. Dan mereka yang bikin aku dipecat. Dipecat? Tapi kamu tenang aja. Aku yakin Allah nggak tidur. Aku akan mendapatkan kerjaan baru secepatnya. Aisyah, ini bukan masalah pekerjaannya. Kamu sampai masuk jurang itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Aisyah jelasin sama aku. Mereka menghadang aku, Mas. Terus mereka menyalahkan aku kalau kesialan yang terjadi di keluarga mereka itu gara-gara aku. Lalu Sasha mendorong aku sampai aku terpleset di jurang. Kenapa kamu gak bilang sama aku, Aisyah? Kenapa kamu gak jujur? Mas, aku cuma gak mau kamu khawatir sama aku. Sekarang semuanya udah jelas, Aisyah. Di mana posisi aku dalam hidup kamu? Mas,
Mas, aku bisa jelasin, Mas. Aisyah, kamu pikir ya? Coba kamu pikir. Kamu dalam bahaya seperti itu, kamu gak cerita sama aku. Aku ini suami kamu, Aisyah. Kamu nganggap aku apa? Aku gak bisa melindungi kamu, iya. Mas, aku cuma gak mau kamu kepikiran. Gak mau aku kepikiran, Aisyah. Aku jelas kepikiran, Aisyah. Kamu dicelakaan seperti itu, aku gak bisa melindungi kamu. Mas, tolong jangan berpikiran seperti itu, Mas. Aku gak pernah punya maksud seperti itu. Aisyah, terserah kamu bilang apa. Tapi kenyataannya seperti ini. Kamu hampir celaka. Aku suami kamu gak bisa melindungi kamu. Kamu malah milih bersama Yoga. Iya kan? Mas, aku gak seperti itu, Mas. Tolong jangan bicara seperti itu sama aku. Aisyah, dengan kamu berpikiran seperti itu, gak mau buat aku khawatir. Kamu udah nganggap aku bukan suami kamu. Enggak, Mas. Aku bukan seperti itu. Maksud aku tuh aku nggak mau bikin kamu kepikiran. Kamu kan Mas. Sasha! Sasha! Jawab, kamu habis dari mana? Tadi habis dari supermarket. Udah, jangan bohong kamu. Kamu dari mana tadi? Kamu maksudnya apaan sih? Aku nggak ngerti deh. Kamu pasti ngerti. Aku nggak tahu apa-apa. Aku nemuin ini. Apa yang kamu lakuin sama Aisyah? Aisyah, kamu tuh ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Aku nemuin ini, Syah. Kamu jangan bohong lagi. Kalau kamu nggak mau ngaku, aku laporin kamu ke polisi. Nak Yoga, apa yang kamu katakan barusan? Istri kamu sendiri mau kamu laporin ke polisi? Mama udah tahu tentang masalah ini. Ini pasti ada salah paham. Pasti ada yang mau mengadu domba kalian berdua. Mama udah tahu belum tentang masalah ini? Jangan-jangan Mama juga ikut terlibat. Kalau begitu aku akan laporin kalian berdua ke polisi sekarang. Oh, jadi kamu tega mau melaporkan ibu mertua kamu sendiri? Mama ini nggak tahu apa-apa, Nak Yoga. Ya aku nggak peduli. Yang pasti kalian berdua itu kriminal sekarang. Waduh, ya mau foto tiap hari ribut terus di rumah ini. Nggak bisa tenang apa? Sasha tuh hampir membunuh Aisyah. Aku nemuin Aisyah di pinggir jurang. Dan aku nemuin gelang ini dia. Aku nemuin gelang ini di sana. Dan ini gelangnya Sasha. Aduh gawat nih, kalau aku ngebela Sasha, bisa-bisa Yoga curiga sama aku. Yoga, Mama juga ikutan, Yoga. Wah. Apa benar, Ma? Hah? Apa benar Mama juga ikutan? Sasa, kamu ngomong apa sih? Mama nggak ngerti. Nggak ngerti. Maksudnya apa sih nih? Kok Mama dibawa-bawa? Udahlah, Jeng. Jeng, ngaku aja. Kan Jeng juga terlibat dalam hal ini. Tadi bukannya Jeng Indah pergi sama Sasha kan? Yoga juga sudah mengetahui kok, Jeng. Semuanya ngaku aja, Jeng. Nggak apa-apa. Apa benar, Ma? Hah? Apa benar Mama juga terlibat dengan ini? Jawab, Ma! Ya. Iya, Mama emang melakukan semua itu. Mama memang sangat ingin mencelakai Aisyah, Yoga. Mama udah keterlaluan! Keterlaluan? Iya, Mama keterlaluan! Kamu bilang Mama keterlaluan? Yang keterlaluan tuh kamu, Yoga. Kamu lihat gak, Mama? Semakin hari Mama semakin sakit. Kamu sadar gak? Mama sakit karena siapa? Karena Aisyah. Aisyah sudah kirim guna-guna. Aisyah gak guna-guna Mama! Aisyah bukan orang seperti itu! Oke, kamu maunya apa? Maunya apa? Bilang sama Mama, maunya apa? Kamu mau masukin Mama ke penjara? Oke, fine. Gak ada masalah. Ayo, jeblosin Mama ke dalam penjara. Mama juga udah sakit. Kamu mau kan? Mama mati busuk di dalam penjara. Iya, aku akan masukin Mama ke penjara. Karena semuanya udah keterlaluan. Mama udah membunuh Aisyah. Dan juga cucu Mama sendiri. Pelangi. Itu anak aku, Ma. Anak aku. Mama udah bilang berkali-kali sampai bosen. Muak dengernya. Itu bukan anak kamu. Bukan cucu Mama. Sudah, kenapa? Ini pada ribut. Udah.
Yoga? Apa kamu sadar? Jeng Indah ini ibu kandung kamu yang melahirkan kamu, yang merawat kamu. Masa kamu tega mau mengirim ibu kamu ke penjara? Tapi emang mama lakukan itu salah. Aku udah gak peduli. Mau masukin mama ke penjara? Ayo, ayo, gak apa-apa. Mama udah sakit. Ini mama berhari-hari sakit. Semakin parah. Mama lebih baik mati di dalam penjara, membusuk di sana. Itu yang kamu mau kan? Kamu lebih membela Aisyah. Udah, mama mau pergi. Indah, kamu mau kemana toh? Udah, biar aja. Indah mau ke kantor polisi. Indah mau nyerahin diri. Jangan. Nah, udah, biarin aja. Biar Yoga tuh puas. Biar aku di dalam penjara. Biarin aja. Ya. Kenapa toh? Yoga. Kamu sih marah-marahin mamamu. Kasihan dia lagi stres. Udah sana buka kamar. Cepet. Sini. Tak duduk. Wisto Yoga, kamu ndak usah ngungkit-ngungkit yang lalu. Kamu tahu kan kalau mamamu itu lagi sakit, lagi stres, banyak pikiran. Kasihan toh. Iki yang salah tuh istrimu. Lagi pula kamu iki piye toh? Masih mikirin mantanmu Aisyah kuwi. Pokoknya kalau kamu mau mamamu sembuh dan istri kamu nggak sakit hati, lupakan Aisyah itu. Ngerti kowe? Selamat, Ma. Kita selamat. Berkat Mama Indah pingsan, Yoga nggak jadi telepon polisi. Aku gak nyangka, ternyata Mas Irfan malah akan tersinggung gini karena aku milih gak menceritakan masalah kemarin. Tapi mungkin aku memang salah. Seharusnya aku jujur sama dia. Melibatkan dia atas apa yang terjadi dalam hidupku. Entah itu hal baik atau buruk. Mas, kamu masih marah ya sama aku? Aku akuin kok aku salah. Gak seharusnya aku menyembunyikan hal kemarin itu dari kamu. Kamu itu kan suami aku. Harusnya tuh aku berbagi semuanya sama kamu. Aku pikir dengan aku menyembunyikan hal kemarin itu dari kamu, itu bisa membuat kamu lebih tenang. Tapi aku salah. Justru aku malah bikin kamu tersinggung. Maafin aku ya. Pa, ini susu buat Papa. Yoga bikin sendiri? Iya, Pa. Baik sekali Yoga bikinin susu coklat buat Papa. Habis minum susu coklat ini, pasti Papa nggak marah-marah lagi. Ayah Yoga, habis minum susu coklat seneng banget. Kasihan Mama. Kalau Papa marah-marah, sekarang Papa minum deh, cobain. Yoga, kamu gak boleh bicara seperti itu sama Papa. Ya? Gak apa-apa, Aisyah. Yoga benar. Aku terlalu depresi dengan keadaan aku. Sampai aku marah-marah sama kamu tanpa aku sadari. Padahal yang semua kamu lakukan demi kebaikan aku. Gak apa-apa, Mas. Aku juga minta maaf sama kamu. Aku janji aku gak akan pernah ngulangin hal itu lagi sama kamu. Makasih, Aisyah. Minum dulu, Pa. Iya, Papa minum. Susunya enak.
Oh ya, gimana kalau hari ini kita pergi jalan-jalan? Papa udah lama nih gak pergi jalan-jalan. Sama Yoga, sama Mama, sama Dede Pelangi. Mau nggak? Kayaknya Mama tahu deh kemana Mama harus bawa kalian pergi. Hore, asik kita jalan-jalan. Gimana? Tempatnya keren kan? Bagus, Mah. Iya, tempatnya bagus, Aisyah. Mah, aku mau main bola dulu ya. Ya, hati-hati ya. Jangan jauh-jauh. Hati-hati Yoga ya. Kok diambil bola aku? Ini bola kamu? Iya, ini ambil. Balikin bola aku. Ambil. Balikin bola aku. Ambil. Ambil. Balikin. Aisyah? Ya? Itu Yoga kenapa? Kayak digangguin dia. Ambil. Ayo. Jadi anak pendek sih. Yang tinggi dong. Oh iya, Mas. Kayaknya anak-anak itu ngebully dia deh, Mas. Aku kesana dulu ya. Yaudah sini Pelangi sama aku, sini. Mau hati-hati ya. Sebentar ya, Mas. Iya. Yoga. Sayang. Sini sayang, bangun yuk. Kalian ngambil bola anak tante ya? Balikin ya. Kalau kalian nggak mau balikin, nanti tante akan aduin kalian ke orang tua kalian. Orang tua kita nggak ada di sini kok, jadi kita nggak takut. Oh, jadi orang tua kalian tuh nggak ada di sini. Kalau gitu, kita harus kasih tahu ke mana ya, Yoga? Kita laporin ke Allah aja. Oh iya, kita harus kasih tahu ke Allah, Yoga. Yaitu Maha mengetahui dan Maha menghakimi. Ya, kata Allah itu orang jahat bakal dimasukin kemana ya, Yoga? Neraka, Mah. Ke neraka. Terus di neraka itu ada apa, Yoga? Ada orang jahat dibakar-bakar. Orang jahat dibakar-bakar. Aduh, Mama takut, Yoga. Kamu takut nggak? Ya takut lah, Mah. Kalian takut? Takut lah. Takut lah. Kalau gitu, kalian mau jadi orang baik apa orang jahat? Baik. Kalau mau jadi orang baik, gak boleh kayak tadi. Ya, balikin bola tante. Ambil sayang. Balikin. Mau masuk neraka. Jadi, kalau setelah berbuat salah, apa sih yang harus kita lakuin, Yoga? Minta maaf. Iya, kalian harus minta maaf. Kalau kalian mau minta maaf, kalian nggak akan masuk neraka. Ayo minta maaf. Maafin aku ya, Yoga. Aku juga minta maaf ya, karena udah ngerjain kamu. Anak pintar. Makasih ya. Iya, Kak. Yuk, Yoga, kita pulang. Maaf, Bu. Saya bisa ganggu sebentar? Ada apa ya, Pak? Ini kartu nama saya, Bu. Jadi Bapak bekerja di periklanan? Iya, Bu. Saya sedang membuat iklan layanan masyarakat soal anti-bullying. Tadi saya lihat apa yang Ibu lakukan pada dua anak yang membuli anak Ibu. Dan saya sangat terkesan, Bu. Ibu menghadapinya dengan tidak marah-marah, tapi dengan cara mendidik, Bu. Itu sangat bagus. Tapi maaf Pak, saya rasa itu kan hal yang tepat untuk dilakukan kepada anak-anak. Iya, Bu. Makanya saya mau mengajak Ibu dan anak Ibu untuk menjadi bintang iklan saya.
Konsepnya nanti kita bikin seperti tadi, Bu. Dan saya harap ayahnya bisa ikut iklan ini. Biar bisa jadi contoh sebagai keluarga yang utuh gitu, Bu. Saya jadi bintang iklan. Iya, Tapi Bu. mana mungkin saya bisa, Pak? Saya kan bukan artis. Ini bukan iklan jual produk, Bu. Tapi ini iklan mendidik. Kami akan membayar 10 juta untuk iklan ini. 10 juta kan bisa buat sekolah yoga. Bagaimana, Bu? Ibu setuju? Maaf, Mas. Tapi saya harus beritahu suami saya dulu. Saya harus minta izin sama dia. Oh, kalau gitu sekalian aja saya bisa ketemu dengan suami Ibu. Ya udah, Pak. Mari kita ke suami saya. Iya, Bu. Mas, ada yang mau ketemu sama kamu? Pah, keluarga kita mau dijadiin bintang iklan, Pah. Oh ya? Iya, Mas. Iklan layanan masyarakat gitu, stop bullying. Nanti juga ada bayarannya, gitu kan, Mas? Bu Aisyah, bisa kita bicara dulu sebentar? Ya. Mari, Bu. Ada apa ya, Mas? Kenapa saya dibawa ke sini? Kenapa nggak ajak ngobrol di depan suami saya aja? Oh, gini, Bu. Kami tidak bisa menampilkan suami Ibu di iklan itu. Loh, emangnya kenapa? Tadi katanya mau menampilkan satu keluarga. Itu kan suami saya. Bener, Bu. Tapi dalam iklan TV, visual sangat penting. Kondisi suami Ibu itu tidak menarik untuk ditampilkan. Jadi sekali lagi, mohon maaf soal ini, Bu. Jadi gimana kalau Ibu dan anak Ibu aja ikut iklan ini? Soal pemeran ayah nanti kita cari lagi, Bu. Bayarnya sama kok, tidak kami potong. Dengan kondisi aku seperti ini, aku memang tidak pantas mendampingi mereka. Lebih baik aku pergi saja. Ini kesempatan buat mereka. Gimana, Bu? Maaf, Pak. Saya nggak bisa melakukan itu. Saya nggak bisa menjadi model iklannya. Tolonglah, Bu. Ibu dan anak Ibu yang pantas untuk iklan ini. Lagian bayarnya juga sangat membantu, Bu. Gimana, Dek? Adek mau kan jadi bintang iklan? Mau. Bisa top load di TV. Maaf, Pak. Sekali lagi, saya tidak bisa melakukan itu tanpa suami saya. Lebih-lebih alasan Bapak itu sepicik tadi. Bapak bilang suami saya nggak sempurna. Saya permisi dulu, Pak. Assalamualaikum. Ayo, Yoga. Waalaikumsalam. Loh, Papa kemana ya, Yoga? Mana ya? Udah pulang kali, Mah? Ya udah, kita cari aja yuk. Siapa tahu Papa masih di sekitar sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok kamu pulang duluan sih? Maafkan aku, Aisyah. Aku tadi nggak enak badan, agak sedikit pusing. Makanya aku pulang duluan. Oh ya, Aisyah. Gimana rencana syuting iklannya? Jadi kan? Kontraknya gimana? Enggak lah, Mas. Aku nolak itu. Kenapa ditolak, Aisyah? Apa karena aku minta diganti ya? Gak apa-apa kok, aku ngerti kok. Ya? Aku gak mau lah, Mas. Katanya iklan itu mau dibikin serial mungkin. Tapi kenapa aku harus ganti suami aku di depan kamera? Ya, aku pengen sepanjang hidup aku itu, semua orang tahu kalau kamu adalah suami aku. Dan aku kan bukan artis. Jadi kenapa aku harus nampilin nggak real di kamera?
kamu sungguh-sungguh berpikiran seperti itu, Aisyah. Ya iyalah, aku kan udah janji sama kamu aku akan selalu jujur sama suami aku sendiri. Aku sungguh beruntung punya istri seperti kamu, Aisyah. Aku yang lebih beruntung. Aku bisa mendapatkan suami yang kayak kamu. Enggak, Aisyah. Aku banyak salah sama kamu. Aku terlalu sering nyakitin hati kamu. Maafin aku ya. Kamu udah gak marah lagi sama Mama? Nggak laporin Mama ke kantor polisi? Udahlah, kita nggak usah bahas yang berat-berat dulu. Aku akan coba untuk melupain semua itu. Tapi Mama harus janji, Mama jangan lakukan itu lagi. Iya, Mama janji tidak akan melakukannya lagi. Yoga, di lemari sebelah situ ada tasbih Mama yang mahal-mahal. Tolong dong, Mas siapin. Mama mau bikin pengajian. Ma, namanya ngaji itu yang paling penting adalah zikirnya. Gak penting tuh mau mahal kayak, mau warna apa kayak. Ma, Mama kimo yuk. Ya seenggaknya radiasi lah. Kita hancurin tuh semua sel-sel kanker yang dalam tubuh Mama. Gak. Tolong ya Yoga. Gak usah ngebahas masalah kemo. Mama gak perlu di kemo sayang. Mama pasti sembuh. Mama akan memperbanyak zikir Mama. Mama akan memperbanyak pengajian Mama. Lalu beramal kemana-mana. Mama yakin pasti Allah akan memberikan mukjizat buat Mama. Mama pasti sembuh. Tolong Yoga, kok mendadak kepala Mama pusing ya. Jangan bicarakan masalah ini deh. Pusing banget. Udah gak usah dibahas. Mama yakin Mama sembuh bukan dengan kemo. Please, Yoga, Mama mau istirahat. Kemo, ngapain mesti kemo? Aku semakin yakin ini pasti perbuatan Aisyah. Dia udah guna-gunain aku nih, makanya aku jadi sakit. Perempuan itu benar-benar keterlaluan. Lihat aja.